Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Aset berbasis mobile yang kami buat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Putri Utami, Rizna Miliani Wati Idris, Muhammad Fahmi Lasoharto, saya sendiri Susana Rumasokon. Slide yang pertama ada SIMSET. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset kampus, pengembangan sistem informasi manajemen aset atau SIMSET yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi sangat diperlukan. Aset kampus mencangkup berbagai fasilitas, peralatan, dan properti lainnya yang menjadi sumber daya penting untuk mendukung kelancaran operasional, kegiatan akademik dan non-akademik. Dengan adanya SIMSET, diharapkan kampus dapat melakukan manajemen aset secara lebih efektif, transparan, dan terorganisir, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan aset yang ada dan minimalisir kehilangan atau kerusakan. Slide yang kedua, ada desain tampilan user. Yang pertama, daftar peminjaman, kedua, pengembalian barang, ketiga, tagihan denda, keempat, tagihan denda. Slide yang ketiga ada desain tampilan user lagi. Di sini yang pertama ada sign up, kedua login, ketiga beranda pengguna, keempat from peminjaman. Slide yang keempat ada desain tampilan user. Yang pertama riwayat denda, kedua daftar barang, ketiga profil saya. Yang terakhir desain tampilan admin. Pertama ada login, kedua dashboard admin, ketiga manajemen denda. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Lasoharto. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Susana Rumasokon. Di bagian ini yaitu desain tampilan admin. Slide ini menampilkan desain antara muka untuk halaman admin pada aplikasi manajemen barang. Yang pertama yaitu ada kelola barang. Dalam fitur ini menampilkan daftar seluruh barang serta jumlah dan statusnya. Admin dapat melihat data barang secara keseluruhan dan menekan tombol plus atau tambah barang untuk menambahkan barang baru. Di bagian tambah barang, admin dapat mengisi nama barang, jumlah, serta mengunggah gambar barang untuk didaftarkan ke sistem, lalu menekan tombol simpan. Di bagian edit barang, yaitu menyediakan form untuk memperbarui informasi barang yang sudah ada seperti nama, jumlah, dan gambar. Detail barang itu dapat menampilkan informasi lengkap dari suatu barang seperti gambar, nama, jumlah, dan status. Terdapat tiga tombol aksi utama yaitu edit yang berwarna biru untuk mengubah data barang, dan tombol tambah yaitu yang berwarna hijau untuk menambah jumlah barang, dan hapus yang berwarna merah untuk menghapus data barang. Di slide selanjutnya ya ini menampilkan tampilan halaman manajemen barang khusus untuk admin yang dibagi dalam dua fungsi utama yaitu peminjaman dan pengembalian. Di slide selanjutnya yaitu menampilkan desain halaman admin untuk mengelola pengguna dan profil admin dalam aplikasi fitur-fitur utama yang meliputi kelola pengguna, yaitu untuk admin dapat melihat daftar semua pengguna, user, dan admin, melakukan pencarian berdasarkan nama atau username, serta melakukan aksi edit dan hapus pada masing-masing pengguna. Di bagian tambah pengguna, yaitu menyediakan form untuk menambahkan akun baru dengan input username, password, dan memilih peran, yaitu memilih peran untuk user atau admin. Kemudian menekan tombol tambah pengguna. Di bagian edit pengguna, admin dapat memperbarui data pengguna yang sudah ada, baik username, password, maupun perannya. Perubahan disimpan dengan tombol simpan perbaruan. Di bagian 4 yaitu profil admin, menampilkan informasi profil admin yang sedang login seperti nama, kode admin, dan peran. Halaman ini juga menyediakan menu navigasi ke pengaturan aplikasi, manajemen keamanan, dan laporan dan statistik, serta tombol keluar untuk logout dari aplikasi. Di slide berikutnya yaitu fitur user. Di bagian fitur user ada 4 macam fitur juga, yaitu fitur pinjam, fitur daftar peminjaman, fitur pengembalian, dan fitur denda. Di fitur pinjam ini ada di mana mahasiswa yang akan meminjam barang harus memasukkan data diri dan jenis barang untuk mengajukan peminjaman. Di bagian fitur daftar pinjam, ini berisi barang apa saja yang sudah dipinjam dan dipinjam, serta terperinci apakah barang sudah dikembalikan atau belum.
Di bagian fitur pengembalian digunakan mahasiswa apabila mengembalikan barang apakah tepat waktu atau kalau tidak ada dendanya. Di fitur denda ini untuk melihat berapa banyak denda yang harus dibayar. Fitur admin yaitu ada manajemen denda, fitur barang, fitur manajemen, dan fitur kelola pengguna. Di fitur manajemen denda ini ada untuk mengatur mana mahasiswa yang harus dibayar denda, sudah lunas ataupun belum. Di bagian fitur barang ini untuk mengetahui barang, jumlah barang maupun mau itu bagus ataupun rusak. Di fitur manajemen ini untuk menyetujui atau tidaknya dari mahasiswa yang meminta persetujuan meminjam barang maupun pengembalian barang. Di fitur kelola pengguna di mana data user ataupun admin ada dalam kelola pengguna. Berikut video demonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan tampilan aplikasi yang kami buat. Kita akan masuk sebagai admin, lalu memasukkan passwordnya. Ini merupakan tampilan dari dashboard admin. Di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur kelola barang, lalu juga manajemen barang, ada juga kelola pengguna. Dimana di sini ada data diri user dan admin. Di sini juga kita bisa menambahkan pengguna, masukkan username, password, selain itu kita juga bisa mengedit dan menghapus. Begitupun untuk bagian admin. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan barang, contoh saja nama barang, jumlah barang, dan kita juga bisa memasukkan barang, penampilan dari barang tersebut, gambar atau gambar dari barang tersebut, lalu simpan. Selain itu kita juga bisa mengedit, menambah, ataupun menghapus. Lalu di sini juga ada manajemen denda, di mana kita bisa mengetahui apakah mahasiswa sudah melunasi denda tersebut atau belum. Selanjutnya kita akan masuk ke pengguna, masukkan username dan passwordnya. Ini merupakan tampilan beranda pengguna yang dimana ada form peminjaman. Kita juga bisa lihat daftar peminjaman barang, pengembalian barang, dan juga tagihan denda yang dimana ada keterangan belum lunas, lunas, dan pengajuan. Di sini juga ada fitur riwayat denda dan juga daftar barang yang ready di kampus. Lalu juga ada profil. Jika ingin meminjam, melakukan peminjaman, silakan masukkan nama, kelas, pilih barang, dan masukkan jumlah barang, lalu ajukan peminjaman. Kita akan beralih ke admin. Untuk meng-ACC peminjaman dari mahasiswa. Masuk di manajemen barang dan ACC pengajuan peminjaman. Dan status barang sudah terpinjam oleh mahasiswa. Masuk lagi sebagai fahmi, di mana peminjaman ini jika lewat dalam 3 hari maka akan dikenakan sanksi atau denda. Kita akan mengembalikan barang yang dipinjam. Kembalikan terlebih dahulu. Ajukan peminjaman atau ajukan pengembalian. Di sini anggaplah Fahmi ini
meminjam barang sudah lewat dari 3 hari, makanya dia akan terkena sanksi atau denda. Kita masuk dulu sebagai admin. Lalu ke fitur pengembalian. Ini pengajuan pengembalian bisa di ACC. Dan di sini kami terkena denda dikarenakan telat mengembalikan barang. Kita akan masuk lagi sebagai pengguna. Untuk membayar denda tersebut, masuk di tagihan denda. Di sini juga tertera ya, mana denda yang belum lunas, atau pengajuan. Untuk pembayaran bisa lewat transfer dan kita tinggal masukkan bukti transfernya. Konfirmasi pembayaran. Firebase yang kami sambungkan ke dalam aplikasi kami. Kami memakai platform Coordinary untuk mengupload gambar. Maka gambar yang akan diupload akan otomatis akan terdaftar dalam Firebase ini, seperti kabel, keyboard, komputer, dan laptop. Begitupun juga denda, peminjaman, dan user. Berikut adalah codingan kami. Ini adalah codingan dari codingan sambungan Firebase yang tadi. Pertama-tama ada halaman admin.home.js menampilkan jumlah account user, denda, peminjaman, dan denda. Di kelola barang.js, melihat daftar semua barang dan bisa tambah barang. Di detail barang.js, setelah klik barang dari kelola barang akan menampilkan detail dari barang yang diklik. Di edit barang untuk mengubah tulisan atau gambarnya yang mengganti value yang lama menjadi yang baru dari note yang bersangkutan. Ini adalah sambungan platform Coordinary tersebut, ada pada codingan kami. Di halaman tambah barang.js, tambah data barang yang akan dimasukkan ke Firebase real-time database dengan note utama barang slash. Ini juga ada link Coordinary. Di halaman manajemen barang.js, kelola pinjaman dari pengajuan peminjaman sampai dengan selesai diubah berdasarkan status serta update value status pengajuan pinjam kembali selesai.
Di manajemen denda TJS, cek denda dari penggunaan yang memiliki keterlambatan pengembalian yang dihitung berdasarkan telat setelah 3 hari. Jadi setelah 3 hari pengembalian, kalau telat 3 hari gitu, setelah 3 hari akan mendapatkan denda. Profil admin menampilkan profil dari admin. Sekarang kodenya user. Di bagian home TJS menampilkan 4 button pilihan: pinjam, lihat daftar pinjam, ajukan pengembalian aset, denda, dan keterlambatan. Di detail peminjaman, melakukan peminjaman barang dengan status menjadi pengajuan dan belum diterima. Jadi setelah di akses admin, maka barang itu masuk ke dalam daftar peminjaman. Dalam daftar peminjaman, melihat kembali apa yang telah dia pinjam barusan yang sudah diterima sama admin. Di detail peminjaman melihat seluruh data berdasarkan user masing-masing, ajukan pengembalian. Di detail peminjaman melihat seluruh data berdasarkan user masing-masing. Tadi di pengembalian TJS, mengembalikan barang yang sudah dipinjam dan menunggu konfirmasi admin serta pengecekan denda. Di denda TJS melihat 3 pilihan, yakni belum lunas, lunas, dan pengajuan bayar. Jika belum lunas, maka diharuskan untuk transfer, dan ketika sudah transfer akan masuk ke pengajuan bayar. Setelah dicek admin dan di ACC, maka status denda menjadi lunas. Di riwayat TJS, melihat keseluruhan riwayat pinjam dari user yang bersangkutan. Di barang TJS, melihat barang yang ready dari stok barang yang ada dalam aset, komputer, proyektor, ataupun yang lain-lain. Profil user menampilkan biodata user dan login. User pinjam, setelah pinjam data akan masuk ke Firebase, kunci utama peminjaman dan status pengajuan. Setelah admin cek halaman manajemen, nah halaman ini dibagi menjadi 2, yaitu halaman peminjaman dan pengembalian. Pada halaman peminjaman menampilkan Firebase peminjam yang statusnya sama dengan pengajuan yang akan ketika diterima atau ACC, maka status akan berubah menjadi pinjamkan. Itu saja presentasi dari kelompok 5, yaitu SIMSET. Terima kasih, maaf atas segala kekurangan yang kami ucapkan setelah presentasi ini. Sekian, semoga bermanfaat.